Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera di hatimu. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang pada sampai di detik ini kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa menangis, kita masih bergembira di dalam Tuhan. Itu semuanya karena cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, inilah perjalanan spiritual di alam roh dan di dunia nyata yang saya alami, yang saya berjalan-jalan dengan roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang menjadikan saya sebagai prajurit Tuhan yang tangguh di dalam medan peperangan. Sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk itu sebagai saksi Tuhan, bagaimana saya ingin memberikan kesaksian yang hidup, yang kudus, yang real dan nyata kepada alam dunia nyata ini. Bagaimana ketika saya berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan adalah suatu perjalanan spiritual yang luar biasa, sehingga saya juga dibawa ke gunung, dibawa berjalan-jalan di setiap kota-kota. Itu perjalanan spiritual saya di tingkat yang paling tinggi. Bagaimana Tuhan mengajari saya agar supaya saya lebih memiliki kerendahan hati, agar supaya saya bertekun terus di dalam doa pengharapan dan minta terus kekuatan kepada Tuhan Bapa Sorgawi, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Itu adalah roh penguasa alam jagat semesta ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berharaplah penuh kepada Tuhan, bersyukurlah senantiasa Bapak Ibu. Jangan kita membuka telinga kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan manusia yang tidak berguna. Jadi bukalah telinga kita untuk mendengarkan satu suara saja. Cukup satu suara saja kita mendengarkan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Suara siapa yang kita harus mendengarkan pada saat ini, di detik-detik terakhir ini? Yakni suara Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa itu. Jangan Anda membuka telinga Anda kepada suara-suara yang lain yang ada di dunia ini. Tetapi bukalah telinga Anda, bukalah hati Anda untuk mendengarkan satu suara kebenaran. Suara kebenaran, suara Roh Kudus itu sendiri adalah suara daripada Roh Tuhan itu sendiri. Ketika Roh Tuhan Yesus itu naik ke surga, maka Ia mengirimkan kepadamu Roh penolong bagimu yang turun ke bumi ini, yaitu Roh Kudus. Jikalau kalian mempunyai Roh Kudus, Roh kebenaran itu di dalam hatimu, maka kalian akan mendengarkan suara Tuhan itu sendiri yang berbicara di dalam hatimu, yang menuntun engkau kepada jalan kebenaran, supaya engkau tidak tersesat selama engkau berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dan roh kebenaran itu bersemayam di hati orang-orang kudusnya. Roh Kudus itu tidak sembarang dia bersemayam. Roh Kudus itu tinggal tetap di hati-hati manusia yang memiliki kerendahan hati. Undanglah Roh Tuhan itu di dalam hatimu, saudara. Undanglah Dia agar supaya Dia bertahta di hatimu dan memimpin hidupmu kepada jalan kebenaran. Supaya apa? Engkau tidak dibodoh-bodohi oleh roh-roh dunia ini. Engkau menjadi manusia yang pintar. Engkau menjadi manusia yang tidak mengikuti arus dunia ini. Apa kata orang?
apa kata roh dunia, dan engkau mengikuti apa kata orang yang dipakai oleh setan tersebut. Karena apa? Karena perhatikan kata-kataku. Karena setiap orang yang berjalan di dalam kebenaran, setiap orang yang berjalan yang dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri, maka ia akan tahu bahaya yang akan ada di depan matanya. Bukan memakai logikamu, bukan memakai teori-teorimu, saudara. Tetapi pakailah iman. Karena iman tanpa melihat, tapi engkau percaya. Itulah iman dan akan dibuktikan oleh waktu iman itu sendiri. Untuk itu saudaraku, saya sebagai selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, hamba ilahi yang berkata-kata pada saat ini, pakailah iman saudara. Bukan mata jasmani saudara yang dipakai pada saat ini. Bukan juga logika saudara yang dipakai pada saat ini. Karena logika dan mata jasmani saudara akan membawa saudara pada kematian fisik. Ingat bahaya di depan sangat besar Bapak Ibu, yang mengancam jiwamu dan tubuhmu dan akan membawa rohmu kepada kebinasaan. Untuk itu latihlah kerohanianmu. Latihan fisik berguna, tetapi latihan roh. Engkau dibentuk rohmu melalui berpuasa, baca firman. Baca firman ini jangan hanya disimpan Bapak Ibu di lemarimu. Baca, karena firman ini sangatlah berkuasa. Firman ini isinya adalah firman Tuhan itu sendiri. Kuasa Bapa Surgawi ada di dalam firman ini. Bacalah ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang hidup. Dan berpuasalah, mematikan segala keinginan-keinginan dagingmu yang jahat. Dan hidupkanlah rohmu di dalam Tuhan, di dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Engkau rohmu ada di dalam genggaman Tuhan, di dalam isi hatinya Tuhan. Jangan Anda meninggalkan peringatan-peringatan daripada Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan. Ikutilah Dia sampai engkau merasakan bahwa Dia ada denganmu. Dia beserta dengan engkau. Jangan tinggalkan hukum-hukum kudusnya Tuhan. Semuanya sudah tertuang di dalam firman-Nya yang kudus dan berkuasa ini. Ingatlah saudara, kita pada saat ini sudah di penghujung kitab suci ini. Sudah berada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam kitabnya Wahyu Bapak Ibu. Ya. 1000 tahun damai Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir itu hanya di dalam firman Tuhan. Kapan terjadinya? Saya tidak pernah merasakan kerajaan 1000 tahun damai menurut versi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu memakai logika dan memakai mata jasmani. Kerajaan 1000 tahun damai itu bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran. Bapak Ibu tidak menembus dimensi roh dan kebenaran itu, Bapak Ibu tidak merasakan kerajaan 1000 damai itu. Harus Bapak Ibu tembus di dalam dimensi roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah maksudnya firman Tuhan berkata, karena aku adalah roh, maka kamu manusia keturunan Adam dan Hawa ini, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyembah aku, hanya sebatas fisik saja. Kalau Anda hanya menyembah Tuhan sebatas fisik, mulut, dan dilihat oleh saudara-saudara sesamamu yang lain, Anda menjadikan diri Anda sebagai manusia munafik. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu berbicara tentang hatimu, rohmu, jiwamu, dan fisikmu bermain di dalamnya.
sehingga engkau mengetahui bahaya apa yang akan menimpa di depanmu, kejadian apa yang akan menimpa di tengah-tengah dunia ini, dan kejadian-kejadian apa yang sebelum dunia ini berlaku di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya, Alfa dan Omega itu. Kenakanlah perlengkapan senjata ilahi itu. Bukan hanya teori Anda saja, tetapi Anda bermain di praktek. Praktek dan karakter hidup Anda haruslah ekselen menurut penilaian kitab suci firman Tuhan, sesuai dengan standar-standar firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu bisa menilai apakah hidup saya ini berkenan di hadapan Tuhan? Hatimu yang akan berbicara, Bapak Ibu. Apakah hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jangan engkau melihat, menengok ke kiri atau ke kanan, melihat selumbar di mata saudaramu, jangan. Sedangkan balok di matamu sendiri tidak bisa engkau cabut. Cabut dulu balok di matamu sehingga engkau dapat melihat selumbar di mata saudaramu dan di mata sesamamu manusia. Hai orang-orang munafik. Jadi kita sekarang ini sudah berada di dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu, kitabnya Tuhan yang berkuasa, berbunyi firman-Nya seperti demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yakni iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ketika kerajaan 1000 tahun damai itu berakhir, iblis akan dilepaskan seketika waktu lamanya, seperti yang terjadi pada zaman kita ini. Akan terulang lagi di zaman 1000 tahun damai, pada saat kerajaan 1000 tahun damai itu selesai. Seperti itulah pengulangan setiap zaman ini, Bapak Ibu ya. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 1000 tahun itu kapan, Bapak Ibu? Saat ini 1000 tahun sudah berdiri. Dari sejak kapan 1000 tahun itu berdiri? Dari sejak lalu. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan pesan mempelai di video-video dari 2 tahun yang lalu, kerajaan 1000 tahun itu sudah berdiri. Untuk itu mempelai sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sudah bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus. Alangkah bahagianya, indahnya. Tuhan menerima saudara dengan apa kekurangan saudara. Tuhan Yesus Kristus, Roh-Nya yang Maha Kudus, menerima Anda dengan kasih-Nya. Karena apa? Satu domba saja yang tersesat, Dia akan mencari Anda. Dia akan meninggalkan 99 domba itu dan Dia akan mencari domba yang sudah tersesat itu. Mungkin domba itu sudah diterkam serigala. Mungkin domba itu sudah memakai tanda daripada Lucifera itu. Bukankah tanda itu sedang berjalan saat ini dengan barcode 3 sudut? Tubuhmu Dia angkat pelan-pelan, membinasakan tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Ingatlah baik-baik perkataanku ini. Jangan serahkan tubuhmu kepada setan. Jangan menyembah tanda dan sistem binatang itu. Jangan mengaguminya. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mengagumi tanda binatang itu untuk kesaktian kesehatan mereka. Alangkah bodohnya dan alangkah tidak bijaknya Anda sebagai anak-anak Tuhan. Anda bangga mengikuti sistem itu, Bapak Ibu. Saya bisa katakan, Anda adalah domba-domba yang tersesat. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang Maha Mengampun dan
Maha Penyayang itu mencari Anda satu domba yang tersesat itu. Di alam roh mungkin Anda satu domba. Tapi di dunia ini Anda bermiliar-miliar domba yang tersesat. Yang sudah mengikuti. Dan sudah mengikuti sistem dunia itu dan sudah memakai tanda binatang itu. Sadarlah saudara. Buka mata saudara dan jangan bangga diri saudara. Bahaya di depan mata saudara. Bahaya di depan mata saudara. Bukankah saya sudah mengatakan dari 4 tahun yang lalu bahaya itu? Efek daripada tanda cairan Lucifera itu. Anda akan menerima kanker-kanker, bisul-bisul, tumor-tumor. Untuk itu status di FB saya 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Berdirilah. Gedung-gedung yang akan menampung penyakit-penyakit yang sangat ganas. Karena jika iblis itu sudah menyentuh darah Anda, maka darah Anda itu sudah menjadi hitam. Bukalah matamu. Jangan engkau tertidur dan terlelap di tengah-tengah dunia ini. Dan menikmati seluruh kekayaan keindahan dunia ini. Tetapi sadarlah dan bangunlah rohmu. Persekutuanmu dengan Tuhan. Dengan cara berpuasa. Baca firman-Ku sungguh-sungguh. Dan bertobatlah sungguh-sungguh. Pakailah kain kabung di atas kepalamu. Taruhlah debu di atas kepalamu. Sebagai tanda penyesalan bahwa engkau telah memakai cairan Lucifera itu. Dan telah memutus rantai antara aku dan kamu, hai manusia. DNA ilahiku itu telah terputus denganmu. Hubungan kita telah terputus dengan memakai cairan Lucifera itu. Tidak ada DNA ilahiku ada pada dirimu, saudara. Engkau berharga karena ada DNA ilahiku. Darahku yang telah kuberikan adalah darah merah, bukan darah hitam. Jangan mengajari kepadaku tentang kasih. Jangan mengajariku tentang cinta. Dan jangan mengajariku tentang pengampunan. Hambaku yang aku pakai ini. Jangan kalian manusia terlalu pintar untuk mengajari kepada hambaku yang hanya menyamar ini dalam wadahku. Wadah yang kupakai saat ini untuk berbicara. Ketahuilah bahwa rahasia ini sangat besar. Ada pengampunan di dalam kuasaku. Ada pengampunan, ada kasih, ada cinta yang luar biasa untuk kalian manusia. Tanpa memandang agama, ras, suku, dan bangsa. Aku berkata kepadamu saat ini. Bertobatlah, pakaikan kain kabung. Dan debu di atas kepalamu. Karena darahmu sudah sangat kotor dan hitam. Maukah engkau bertobat sungguh-sungguh pada saat ini? Jangan angkuh hati saudara. Keangkuhan hatimu membawa engkau kepada jurang pembinasaan. Jangan melawan perkataan. Dari dunia roh 01 dunia ilahi. Hai manusia-manusia yang angkuh hati. Bertobatlah, rendahkanlah hatimu di hadapanku. Jangan membangkitkan amarah murkaku kepada kalian, hai manusia. Ketahuilah aku berbalas kasihan karena engkau adalah keturunan Adam dan Hawa. Aku tidak membeda-bedakan bangsamu, rasmu, sukumu, agamamu. Semuanya aku kasihi karena engkau adalah keturunan Adam dan Hawa. Aku menciptakan manusia dengan cinta. Itu adalah gambar kasihku. Dengan kasih, itu adalah gambar dan rupaku. Dan ada DNA ilahi, ada pada dirimu. Alangkah bodohnya kalian manusia yang mengagung-agungkan tanda itu dan bangga memakai tanda itu. Ketahuilah tanda itu sangat berbahaya bagi tubuhmu. Aku katakan sekali lagi, jikalau engkau masih merasa baik-baik saja pada saat ini, tunggulah waktu tubuhmu bekerja. Engkau tidak akan bisa menahannya. Dan ingat, jangan menghujat namaku apabila engkau menderita kesakitan yang luar biasa. Karena apa? Karena kalajengking sudah merasuki tubuhmu. Roh kalajengking itu yang sangat panas dan menyengat. Semuanya sudah tertuang di dalam firman-Ku. Apabila dia menggigit, sangat panas, sangat gatal, sangat sakit. Dan
di dalam darahmu. Mengapa Lucifera itu menghancurkan darahmu, saudara manusia? Mengapa? Karena darahmu itu adalah nyawamu sendiri. Ketika engkau berteriak di dalam darah dan nyawamu, jiwamu kepadaku, maka panggillah namaku, Yeshua Hamasia Elohim. Tolong aku, kuatkan aku. Kuatkan aku menghadapi penyakit di dalam tubuhku ini. Tetapi yakinlah sebelum engkau menderita hal itu tergantung kekuatan fisikmu. Dan tergantung engkau cara bagaimana mendekatkan dirimu kepada Tuhan Sang Penciptamu. Bukankah tidak sekaligus setan itu sangat pintar memanipulasi segala sesuatu dan membinasakan tubuhmu? Ingatlah kisah daripada Bapak Ayub. Ketika darahnya telah disentuh oleh setan, ketika hidupnya telah disentuh oleh setan, maka apa yang terjadi? Rusaklah seluruh tubuhmu. Dan ingatlah satu hal, camkan baik-baik kata-kataku ini. Jangan engkau menghakimi sesamamu manusia, seperti yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ayub. Sahabat-sahabatnya yang datang, hanya datang menghakimi hidupnya, datang menghakimi hatinya, datang menghakimi jiwanya. Mereka semuanya dipakai oleh setan untuk memperkeruh suasana, untuk menyakiti hati daripada Bapak Ayub, orang beriman pada waktu itu, yang imannya terekselen di antara manusia. Dunia manusia tidak mengerti jalan Tuhan, dunia manusia tidak mengerti proses Tuhan, dan dunia manusia tidak pernah mengalami akan dimensi roh dan kebenaran itu pada zaman itu. Mengapa mereka tidak tembus dan memahami akan proses daripada Tuhan yang sedang berlangsung pada diri Bapak Ayub pada saat itu. Sehingga sampai istrinya berkata, "Kau gila Ayub, engkau menyembah Allah seperti itu yang telah mengutuki engkau." Semua sahabatnya, semua orang-orang berkata, dia kena kutuk, dia kena tulah daripada Tuhan. Yakinlah saudaraku, jangan engkau pernah mendengar suara-suara manusia yang membuat hatimu drop, yang membuat jiwamu drop. Tetapi dengarkanlah suara daripada Tuhan. Bukalah telingamu, bukalah hatimu untuk mendengarkan suara daripada Tuhan. Apakah engkau pada saat ini sedang diproses Tuhan? Supaya engkau menjadi manusia yang baik, yang super baik dan amat baik. Proses Tuhan bukanlah senang-senang. Tapi proses Tuhan itu Anda berada di padang yang gurun. Yakinlah di balik proses Tuhan yang sungguh menyakitkan hati, ada pelangi yang indah bersinar di dalam hidupmu. Jikalau engkau mengandalkan Tuhan, merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, yakinlah kuasa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dirimu. Untuk itu saudara, pentingnya kerendahan hati dimanapun kita berada. Pentingnya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Tutuplah pintu kamarmu dan bacalah firman-Nya, berdoalah sungguh-sungguh. Hanya Tuhan yang melihat hatimu dan keadaanmu, saudara. Engkau tidak perlu menunjukkan kepada dunia. Engkau tidak perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa engkau adalah manusia yang alim. Tetapi yang engkau harus tunjukkan, engkau adalah manusia yang takut akan Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Yang maha menilai, maha mengetahui isi hatimu, karakter hidupmu. Jangan bermain-main dengan kehidupan yang singkat ini, saudara. Kehidupan kita ini sangat singkat, bukan? Jadi ketika dunia berkata, engkau tidak berharga, jangan engkau dengar. Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Tak ternilai hargamu di hadapan Tuhan.
Jikalau dunia berkata kepadamu, engkau bukan orang pilihan Tuhan, engkau harus mendengarkan suara Tuhan. Engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Engkau sungguh bernilai di mata Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa apabila engkau bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Cari Tuhan, carilah isi hati Tuhan. Bukan engkau mengejar hawa nafsu, kenikmatan dunia, uang, mamon, kenikmatan dunia. Engkau harus cari tahu isi hati Tuhan. Engkau harus cari tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang engkau bisa lakukan di tengah-tengah dunia ini selagi engkau masih manusia. Karena kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Sampai kapan kontrak hidup kita ini di dunia ini akan berakhir. Ada orang yang mati tubuh karena kalah dengan dosa. Ada orang yang tidak mati tubuh. Terjadilah pengubahan tubuh ke supranatural. Sekarang sudah percaya cahaya dan berkilau-kilauan. Itu tidak akan mengalami kematian tubuh. Setiap mati langsung dihidupkan lagi. Tapi pada saat pengubahan tubuh secara supranatural, itulah kecantikan yang aslinya Bapak Ibu. Akan terlihat manusia roh kita. Ya, sampai di sini, ini pengajaran di tingkat spiritual yang paling tinggi Bapak Ibu. Tidak gampang orang mencapai di tingkat ini. Saya, selaku hamba ilahi, saya turun ke dunia 66 ini untuk mengajari kepada kita bagaimana kita bermain di level yang paling tinggi. Bukan hanya sebatas di level fisik, kita berkoar-koar, ya, dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, ya, itu mungkin hanya untuk menyenangkan, membuat orang lain surga telinga. Ya, orang bilang surga telinga itu. Biasalah banyak surga telinga toh. Pada saat ini banyak orang yang membuat surga telinga orang lain. Ya, padahal tong kosong bunyi nyaring. Seperti calo, dia berkata, OTW surga. Tahu-tahu, pas sudah naik kereta senja, dia bawa di neraka. Setelah Anda sudah terjebak di neraka, baru Anda mau menyalahkan siapa lagi? Menyalahkan si calo tidak bisa. Calo bilang, saya juga ada di neraka. Bagaimana Anda menyalahkan saya? Saya juga sama-sama kita tersesat. Bagaimanakah orang buta menuntun orang buta, saudara? Ya, tidak akan bisa. Semuanya jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Kalau apabila saudara bergantung hidup saudara kepada orang buta. Ya, banyak hamba-hamba yang buta. Hamba-hamba yang buta tuli telanjang, hanya pintar berkuar-kuar banyak. Dia akan menuntun Anda OTW surga, tahu-tahu Anda terjebak di dalam api neraka. Ya. Anda yang sudah memakai tanda itu bertobatlah sungguh-sungguh dan memakai kain kabung dan memakai debu di atas kepala Anda, dan Anda harus menongkang mulut Anda supaya terkatup mulut Anda ini, supaya jangan sampai menghujat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Praise the Lord. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ada dua materai yang sedang berjalan pada saat ini, yaitu materai barcode 666 dan materai ilahi 777. Konsepnya materai ilahi 666 itu adalah di tingkat yang paling rendah dan dunia ini. Dan Anda, karena Anda mengasihi dunia ini dan isinya, makanya Anda menerima barcode 666 tanpa Anda ketahui kalau itu tanda Lucifera. Dan Anda bangga memakainya, bukan? Nah, sekarang ada pertobatan untuk Anda ditawarkan kepada dunia ini oleh dunia Bapa Sorgawi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Asal Anda memiliki kerendahan hati dan mau bertobat, pakai kain kabung dan debu di atas kepala Anda, dan Anda bertobat sungguh-sungguh untuk Anda menikmati kasih anugerah Tuhan itu di dalam hidup Anda sendiri. Ini untuk kebaikan hidup Anda, baik tubuh, jiwa, dan roh Anda. Bersabarlah di dalam kesakitanmu itu nanti, dengan berbagai penyakit yang sangat jahat akan menimpa tubuhmu. Dan baik orang yang bekerja sama dengan surat daripada Lucifera itu, dengan memasukkan data itu, dan Lucifera akan mengejar jiwa Anda, dan sampai di mana kekuatan Anda untuk bertahan dengan iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Jebakan dunia sangat halus.
dan sangat menggiurkan untuk kedagingan kita manusia ini. Berhati-hatilah dengan setiap jebakan dunia. Ketahuilah bahwa setiap mempelai Kristus yang pada saat ini, yang sudah bercahaya-cahaya dengan tubuh kemuliaan Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita semuanya, berbanggalah di dalam Tuhan, dan berbanggalah karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jikalau dunia malu mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saya selaku hamba ilahi, saya sangat bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri. Pada saat ini Anda cari sendiri siapa orangnya. Saya lempar kepada dunia pada saat ini. Jangan Anda hanya mengharapkan iman saya. Iman saya, level iman saya tidak bisa saya taruh kepada level iman Anda. Berbeda. Setiap manusia beda-beda. Ada level di kelas bawah sekali, di kelas menengah, kelas atas, kelas paling atas. Semuanya berbeda-beda level. Saya tidak bisa menaruh kepercayaan saya, iman saya kepada Anda. Saya sekarang bergerak di dunia 6666. Saya lempar itu kepada Anda. Dan saya memberikan solusi kepada Anda untuk mencari dimensi roh dan kebenaran itu. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu, saudara. Berpuasalah minimal 1 tahun full Anda berpuasa. Barulah Anda menemui, melihat bahwa ternyata alam supranatural itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Anda perlu mengalaminya, bukan? Jangan harap dengan apa kata orang. Tetapi Anda, diri Anda sendirilah yang akan mengalami hal-hal yang spektakuler ketika Anda berjalan dengan Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, saya tidak bisa memaksakan iman saya kepada Anda dan saya menaruh pandangan saya kepada Anda saat ini. Saya lempar kepada dunia, kepada kita masing-masing, diri kita masing-masing. Jikalau Anda mau membayar harga diri Anda dengan sangat mahal, mematikan kedagingan Anda yang jahat itu di mata Tuhan, merendahkan hati Anda, pastilah Anda ketemu dengan Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tanpa saya ajari, tanpa saya katakan, Bapak Ibu. Hatimu, imanmu sendirilah yang akan berkata. Dengan mulutmu, dengan lututmu, engkau akan berlutut dan mengaku bahwa dialah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Roh di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Roh itu hidup kekal, Bapak Ibu, selama-lamanya. Dia mau menyamar seperti apa, dia mau jadi apa, suka-sukamu Tuhan. Bukan Tuhan. Jikalau dia Tuhan yang tidak bisa menjadikan yang ada yang menjadi tidak ada, yang tidak mungkin menjadi tidak mungkin, yang mungkin tidak mungkin, mungkin menjadi mungkin. Ya Bapak Ibu, dia bukan Tuhan. Ya, jangan Tuhan itu Bapak Ibu atur-atur dengan logika Bapak Ibu. Nih di batang otak ini, ya logika Bapak Ibu dan saya ini berputar-putar kan seperti ular. Ya, itu dipakai setan Bapak Ibu. Makanya setan sekarang, karena dia tahu logika itu adalah miliknya, untuk itu dia pasang chip Bapak Ibu ya. Setan bilang ini kan logika manusia, ini kan saya punya. Saya bisa kendalikan dia. Makanya sudah chip-chip. Ya, besok-besok Bapak Ibu ya. Bukan chip seperti itu yang dikumandangkan. Nanti Bapak Ibu terjebak lagi sayang. Ya. Mau di bola otak pasang itu komputer. Tidak. Nanti besok-besok itu sangat canggih Bapak Ibu. Chip itu hanya melalui cairan suntikan. Ya, cairan infus itu dia sudah mengendalikan otak Bapak Ibu. Keluar dari gedung ular itu Bapak Ibu teler. Tinggal bagi Bapak Ibu berjalan. Ular, di mana ular? Nah, seperti itu ya. Untuk itu bertobat ular-ular. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya, hai kamu keturunan ular beludak. Itu keturunan ular beludak itu apa Bapak Ibu? Keturunan si ular, si setan yang pakai batang otak ini loh. Tidak pakai hati, tidak pakai iman. Mereka andalkan logikanya, mereka andalkan kemampuannya sendiri. Sehingga mereka tersesat dan tidak mengenal dimensi roh kebenaran itu. Sekelas saja imam besar tidak mengerti tentang roh dimensi alam pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Itu sekelas imam besar Bapak Ibu. Bapak Ibu apa sekarang posisinya? Imam besar atau imam gendut atau imam besar mulut
atau besar kantong. Ya, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu termasuk yang imam yang model bagaimana? Besar puru, besar mulut, atau besar otak, atau besar cuma sampai dicerita. Ya, atau hanya besar berkuar-kuar saja, tong kosong bunyinya nyaring. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, pilihan ada pada diri kita masing-masing. Tanya sama Tuhan, Tuhan saya ini hidup pada zaman ini, saya ini termasuk imam yang besar puru, atau besar mulut, atau besar logika, besar teori, koar sana sini. Tong kosong bunyi nyaring. Beda Bapak Ibu ya, dunia roh dan dunia fisik ini sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu pertanyakan sendiri, diri Bapak Ibu ini termasuk imam yang besar puru, besar mulut, atau besar kantong, atau besar logika. Sombongnya minta ampun. Haleluya, haleluya ya. Jadi kita harus mempertanyakan diri kita itu di hadapan Tuhan. Kita ini apanya yang kita ini? Besar apanya kita ini? Besar di mananya kita ini? Haleluya. Jadi jangan hanya pintar bermain di teori, tetapi pintarlah bermain di praktek. Janganlah hanya pintar bermain di fisik, tetapi pintarlah bermain di alam roh. Kalau Anda pintar bermain di alam roh, bahaya-bahaya yang menimpa dirimu, menimpa dunia ini, Anda sudah mengetahui sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, engkau sudah tahu bahaya di depan mata. Ya, kalau engkau buta tuli telanjang rohmu, engkau akan hantam, tembok, tabrak tembok, pokoknya keluar-keluar. Anda akan keluar-keluar seperti itu, tapi tong kosong bunyi nyari. Pada saat bahaya itu datang di dalam diri Anda tidak tahu kalau itu bahaya. Ya, yang membinasakan tubuh Anda sendiri. Oh haleluya. Jadi sekarang sudah sangat kelihatan mana hamba duniawi, mana hamba ilahi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, bertobatlah sungguh-sungguh. Itulah solusi yang terbaik. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Dan berbahagialah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Apapun yang menimpa dirimu, tetaplah bersukacita dan tetaplah berbahagia di dalam Tuhan. Karena roh Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan Anda untuk mengalaminya. Untuk bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Walaupun tubuhmu sakit, hatimu sakit, jiwamu sakit, tetaplah pengandalanmu, imanmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan ya saudara. Dia sangat baik, dia amat baik. Dia menerima diri kita apa adanya. Kalau orang dunia menerima diri kita harus ada bla blu ble blo blo syaratnya ya. Harus tinggi berapa, senyumnya manis, super manis, ya kategorinya apa, itu orang dunia. Nah, kalau dia bosan dia buang. Itu orang dunia. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita siapa kita. Dia tidak memiliki kategori-kategori khusus. Karena apa? Dia melihat hati. Bukan melihat kata-kata yang indah. Tapi hati kita yang berbicara. Hati kita yang terhubung dengan hatinya. Itu Tuhan melihat. Ya semuanya. Jadi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah inilah Bapak Ibu, yang mempelai sudah katakan dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kebangkitan pertama itu sudah terjadi. Dan orang-orang yang bangkit pada kematian pertama ini Bapak Ibu ya, ini berkuasa sementara memerintah bersama-sama dengan King of the Kings. Tuhan Yesus Kristus, rohnya sudah menyatakan bahwa dialah King of the Kings. Raja di atas segala raja. Tapi mata manusia ini sangat buta, tuli dan telanjang. Tidak mengetahui bahwa roh Tuhan Yesus itu telah berada bersama-sama dengan kita pada saat ini saudara. Dengan lemah lembut dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Maka aku akan apa? Aku akan membasuhmu, menguatkanmu, Bapak Ibu. Marilah kepadaku, engkau yang lemah, letih dan lesu dan berbeban berat. Datanglah pada Tuhan, maka Dia akan memberikan engkau air kehidupan. Engkau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi. Ini bukan berbicara tentang jasmani, tetapi rohani. Rohanimu berilah makanan nutrisi yang terbaik, yaitu makanan firman Tuhan.
Bersekutu terus di dalam doa-doamu. Orang lain tidak perlu tahu, Bapak Ibu. Kuncilah pintu kamarmu dan berserulah kepada Tuhan. Ungkapkanlah mazmur-mazmur yang indah. Bersyukurlah hatimu kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Jalinlah hubungan dengan Tuhan, saudara. Engkau tidak akan rugi. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tinggikanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Bapak Ibu, jangan meninggalkan Dia. Ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Rahasia terbesar Bapak Ibu pada saat ini, kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai secara dimensi roh dan kebenaran. Di dunia nyata engkau tidak merasakannya, alangkah berbahayanya Bapak Ibu. Ya, dimensi roh, dunia, 1000 tahun damai itu ada di hatimu. Secara roh dan secara fisik kalian akan melihatnya. Kalau hati kalian dipenuhi dengan kekudusan dan kerendahan hati. Bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Akhir kata Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Dan kiranya berkat-berkat dari sorga turun atas kita. Dan melindungi kita, memberkati diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai cicit-cicit kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun persoalanmu di tengah-tengah dunia ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Melalui dimensi roh dan kebenaran. Engkau akan terbang seperti Raja Wali. Dan engkau berjalan dan terbang di atas badai permasalahan hidupmu. Yakinlah ada Tuhan di sana. Dan engkau berjalan bukan hanya seorang diri saja, tetapi berjalan dengan Tuhan. Haleluya, kiranya perenungan firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, yang mengerti akan setiap perkataan-perkataan dan nubuatan-nubuatan para nabi dari zaman dahulu kala, sebelum kejadian dunia itu berlaku dan berlangsung pada saat ini. Kiranya pertolongan Tuhan itu terjadi pada diri Bapak Ibu saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan itu melingkupi kita, menjamah kita, menjauhi kita dari segala malapetaka, mara bahaya. Tuhan akan melindungi jalan-jalan saudara apabila saudara dan saudariku mengandalkan kuasa Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sangat indah, roh yang maha kudus, roh yang maha kasih, dan roh yang maha pengampun bagi kita. Saya sebagai hamba ilahi, sekarang saya turun ke dunia 66 untuk menjelaskan kepada kita, apakah kita mengerti dan paham sampai di detik ini. Kiranya saya berharap Bapak Ibu Saudaraku paham sampai di detik ini. Jangan menjadi manusia yang bodoh, buta tuli dan telanjang. Jangan menjadi mempelai yang bodoh, sehingga Anda pun akan benar-benar binasa di dalam dunia 666 ini. Bertobatlah segera dengan kasih Kristus, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Dia mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim, Tuhan Yesus Kristus, roh yang hidup dan berkuasa, roh Alfa dan Omega itu, King of the Kings, dan Roh Kudus, roh kebenaran itu yang menerangi hati saudara dan hatiku, yang ada di dalam hatimu dan hatiku. Itulah roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, roh yang memberitakan kebenaran-kebenaran dari dimensi dunia alam ilahi kepada dimensi dunia 66 dengan membawa kabar sukacita. Shalom, shalom, shalom Elohim, damai sejahtera bagimu di hatimu sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Undanglah Tuhan di dalam hatimu, maka engkau akan bersukacita dan berbahagia di dalamnya. Salam, salam, salam.